Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Amelia dengan nomor NPM 0319011300. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RPP untuk mata kuliah tematik. RPP menjadi pedoman bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Tiap-tiap guru harus memiliki perangkat pembelajaran yang cukup agar dapat menyelenggarakan pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Salah satunya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan maupun lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. Tiap guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Selanjutnya ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Lalu yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema serta subtema. Lalu selanjutnya kelas dan semester, materi esensial atau pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah atau skenario pembelajaran, penilaian hasil belajar. Jadi, ke-14 poin tersebut merupakan komponen-komponen dalam RPP. Lalu berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditentukan komponen dan sistematika RPP sebagai berikut. Yang pertama, identitas, meliputi mata pelajaran, kelas atau semester, dan alokasi waktu yang ditetapkan. Lalu yang kedua, kompetensi inti atau KI, 3 kompetensi dasar atau KD, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, materi pembelajaran, keenam, kegiatan pembelajaran, yang ketujuh, penilaian pembelajaran dan remedial. 8. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari penyusunan RPP. Langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Penulisan identitas mata pelajaran meliputi identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, alokasi waktu, dan materi atau tema. Langkah kedua dari pembuatan RPP yaitu menuliskan kompetensi inti. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan 1. Sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Lalu langkah yang ketiga yaitu menuliskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Lalu yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan
ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu yang kelima yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditentukan. Lalu yang keenam ada materi ajar. Materi ajar memuat tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan bahan ajar. Lalu yang kedelapan ada menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau indikator yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya penilaian hasil belajar. Prosedur atau instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Lalu yang ke-10 ada menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu langkah yang ke-11 ada merumuskan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terbagi dalam kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lalu kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Di dalam kegiatan inti, peserta didik diajak untuk berpartisipasi secara aktif, memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologinya. Lalu kegiatan penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau simpulan penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Jadi sekian penjelasan saya tentang RPP, semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.